Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Nurul Hafiza dengan NIM 2206200038. Di sini saya bersama dengan rekan saya yang bernama Burzatul Ahyamulina dengan NIM 2206200040. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami makalah yang berjudul Teori Behavioristik Ivan Pavlov. Dan tak lupa pula rasa terima kasih kami kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu teori behavioristik Ivan Pavlov, lebih baiknya kita mengenal siapa sih itu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Dia dididik di sekolah gereja dan dia melanjutkan ke seminar teologi. Lulus dengan gelar sarjana kedokteran dalam bidang dasar fisiologi. Menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan mulai meneliti mengenai fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov ini terkenal dengan teori pengkondisian asosiasi stimulus respon. Nah, di sini kita masuk dalam struktur kepribadian. Struktur kepribadian Pavlov dibagi menjadi dua, yaitu adalah tingkah laku responder dan tingkah laku operan. Tingkah laku responder yang dihasilkan organisasi untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini seperti mengeluarkan air liur ketika anjing dikasih makanan, atau mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala, serta merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu saat dipukul. Dan yang kedua adalah tingkah laku operan atau operan behavior. Respon yang dimunculkan organisasi tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon tersebut. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Dinamika kepribadian. Conditioning klasik. Conditioning klasik atau perkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dalam stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ini adalah istilah-istilah dalam teori Ivan Pavlov. Yang pertama ada unconditioning stimulus atau US, adalah perangsang tak bersyarat, yaitu perangsang yang memang secara alami atau secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme. Contohnya kayak makanan yang dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Dan yang kedua adalah conditioning stimulus atau CS, adalah perangsang bersyarat yang yaitu perangsang secara alami tidak menimbulkan respon. Misalnya kayak anjing mendengarkan bunyi bel, melihat piring, atau mendengar langkah orang yang akan memberikannya makanan. Dan ketiga ada unconditioning respon atau UR, respon tak bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat atau unconditioning stimulus. Dan keempat ada conditioning respon atau CR, respon bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Nah, ini adalah percobaan Pavlov pada anjing. Nah, pada gambar pertama, anjing jika diberikan tulang ataupun makanan, respon aslinya adalah respon alami, yaitu mengeluarkan air liur. Dan pada gambar kedua, respon anjing terhadap bunyi bel adalah tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah percobaan, Pavlov memberikan makanan kepada anjing setelah dibunyikan bel ini secara berulang-ulang. Nah, pada gambar keempat, ketika bel dibunyikan tanpa diberikannya makanan, respon anjing terhadap bel adalah mengeluarkan air liur. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian terbagi kedua, yaitu yang pertama ada conditioning klasik. Conditioning klasik disebut juga dengan conditioning responden karena tingkah laku yang dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Yang kedua ada conditioning operan. Conditioning operan artinya tidak bergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Aplikasi. Mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian telementalistik, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui hasil prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuknya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan sesuai dengan indikator dan tujuan yang sudah dirumuskan.
Jadi kesimpulan yang kita ambil dari materi teori behavioristik Ivan Pavlov ini adalah teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan yang bersifat alamiah. Yang kedua dapat diartikan juga bahwa classic conditioning adalah sebagai pembentukan tingkah laku melalui proses persyaratan. Yang ketiga ada Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui peraturan dan manipulasi lingkungan. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jika ada kesalahan harap dimaklumkan karena kita sama-sama sedang belajar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.